Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga masih dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dan semoga hari-hari kita dapat diisi dengan rasa semangat, syukur, dan senantiasa mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat beriring salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailan, pada suatu malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai masjid al-aqsa, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di dalamnya, linuriyahu min ayatina, yaitu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat tersebut dimulai dengan kata subhana, dimulai dari kata kekaguman, ketakjuban. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam, peristiwa sebagai momentum kebangkitan semangat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan Isra Mi'raj adalah mukjizat, berarti sesuatu hal yang pasti, dan mukjizat merupakan sesuatu hal yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi asra, yang memperjalankan. Jadi yang memperjalankan dari Isra Mi'raj itu, pelakunya bukanlah baginda Nabi sendiri, tetapi memang diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Artinya pelaku inti dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi, yaitu kepada hambanya. Asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Di mana ada orang yang beranggapan bahwa Isra Mi'raj itu hanya jasadnya saja atau hanya ruhnya saja. Nah, kalimat bi'abdihi membantah hal seperti ini. Artinya kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad sekaligus ruhnya. Lailan, pada suatu malam. Artinya kejadian Isra Mi'raj ini terjadi pada satu malam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja makna yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama adalah keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita sebagai manusia diberikan akal, pikiran, tapi akal dan pikiran kita tidak seluruhnya mampu mengungkap hal-hal yang gaib misalnya, atau hal-hal yang di luar nalar dan logika kita. Oleh karena itu, sekuat apapun kita memahami peristiwa Isra Mi'raj, tetap akal pikiran kita terbatas untuk menangkapnya. Sehingga hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi peristiwa Isra Mi'raj adalah kita beriman dan meyakini bahwa kejadian itu terjadi pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada momen-momen terendah baginda Nabi. Pada saat baginda Nabi merasa berduka karena kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu pamannya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu dan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat keduanya meninggal dunia, baginda Nabi hatinya berduka, terpukul, karena dua orang inilah yang paling kuat di dalam mendukung dan mensupport dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isra Mi'raj adalah merupakan bentuk hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbesar hati, bersabar hati untuk menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua dari Isra Mi'raj adalah amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan lahir dan batin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan horizontal dan vertikal. Perjalanan horizontal yaitu yang disebut dengan Isra, dan perjalanan vertikal yaitu disebut dengan Mi'raj, yaitu naiknya baginda Nabi dari Masjid Al-Aqsa menuju langit ke-1, ke-2 sampai ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makna yang ketiga daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah sebagai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, di mana pada makna yang ketiga ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan para nabi dan rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, di mana Adam alaihi salam adalah merupakan simbol dari mana kita berada, sedang apa kita hidup, dan untuk apa, dan kemana kita akan kembali. Dari mana kita berada, atau dari mana kita ada, kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang apa kita ada, atau sedang apa kita hidup di dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini, hidup berjalan di bumi Allah, melaksanakan segala bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemana kita akan pulang? Kita akan pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang ke kampung akhirat. Artinya, perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan gambaran kepada diri kita harus bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu
mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya kaum mukminin. Ketika kita salat, kita sedang bermi'raj, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita salat, kita kembali kepada aktivitas kita, bekerja ataupun melaksanakan pergaulan yang baik dengan keluarga, saudara, dan masyarakat sekitar kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di langit kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini merupakan gambaran, merupakan simbol daripada semangat, simbol dari semangat untuk berjuang, kesiapan untuk berkorban, semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, semangat untuk mengorbankan apapun demi keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang ketiga, di langit ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf ini adalah merupakan simbol dari seorang yang pekerja keras, seorang yang pantang menyerah, dan seorang yang kebal dengan berbagai fitnah, yang kebal dengan berbagai intimidasi, yang kebal dengan berbagai persekusi dan lain sebagainya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj menjadikan motivasi bagi kita sebagai umat Islam mengambil ibrah, kebangkitan semangat baginda Nabi di dalam berdakwah kepada umatnya. Dan bagi kita, peristiwa Isra Mi'raj dapat dimaknai sebagai dorongan semangat untuk tetap aktif melakukan kegiatan, melakukan perjuangan demi tercapainya kehidupan yang baik bagi diri kita sebagai individu, keluarga, ataupun masyarakat. Demikian motivasi tentang Isra Mi'raj pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan bimbingan, diberikan semangat dan kekuatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di dalam dunia ini, dan tetap kita menteladani akhlak dan tauladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.